Kupu-kupu malam. Elia berdiri diam memperhatikan suasana ramai yang ada di tempat ini. Bibirnya berdecak kagum saat dia melihat banyak wanita-wanita cantik bertebaran dengan pakaian sangat bagus. Dan juga di tubuh mereka menempel perhiasan mewah yang Elia yakini pasti memiliki harga selangit. Apa aku tersesat di surga ya? Gumam Elia keheranan. Para penjaga yang melihat kemunculan seorang gadis kecil di dekat pintu rahasia itu saling menatap heran. Mereka sebelumnya tidak pernah menjumpai gadis kecil ini, tapi karena gadis itu muncul dari tempat yang hanya boleh digunakan oleh bos mereka, mereka kemudian mendatanginya untuk bertanya. Berjaga-jaga saja, siapa tahu kalau gadis ini adalah orang penting yang ingin mengawasi kinerja mereka di klub Ipori. Selamat malam Nona. Selamat malam Paman, sahut Elia ramah. Meskipun memakai kacamata hitam, nyatanya hal tersebut tak mampu menutupi keterkejutan para penjaga yang dibuat kaget saat gadis ini memanggil mereka dengan sebutan Paman. Paman, ini di mana? Apa aku sudah sampai di surga Tuhan? Tanya Elia mendekat ke arah salah satu penjaga. Surga? Bio seorang penjaga heran. Elia mengangguk. Dia lalu menunjuk seorang wanita cantik yang baru saja lewat di depannya. Lihat, bukankah mereka adalah bidadari yang tinggal di sini? Apa? Bidadari? Para penjaga segera melihat ke arah wanita yang ditunjuk oleh Elia. Ekspresi di wajah mereka terlihat sangat buruk. Dari mana asal gadis ini sebenarnya? Bagaimana bisa dia menyebut wanita malam sebagai bidadari? Matanya sudah buta ya? Nona, mereka bukan bidadari, tapi mereka adalah wanita penghibur. Mudahnya kita bisa menganggap mereka sebagai kupu-kupu malam. Jelas penjaga dengan sangat sabar. Meskipun tak paham dengan maksud dari kupu-kupu malam, Elia tak berniat untuk meminta penjelasan dari paman penjaga. Paman, aku boleh jalan-jalan tidak? Ini pertama kalinya aku datang ke surga. Para penjaga menarik napas berat. Lagi-lagi gadis kecil ini menyebut klub malam sebagai surga. Sebaiknya Nona tetap bersama kami di sini. Tempat ini sangat berbahaya untuk gadis kecil sepertimu. Banyak pria hidung belang yang sedang berkeliaran untuk mencari kepuasan. Maksud paman apa? Aku tidak mengerti, sahut Elia kebingungan. Sudahlah, Nona ikut kami saja. Nanti paman akan memberimu banyak cemilan. Ucap penjaga ikut menyebut dirinya sebagai paman. Dengan patuh Elia mengikuti beberapa penjaga yang mengajaknya pergi. Dia terus bertanya ini dan itu setiap kali menjumpai sesuatu yang menurutnya aneh, membuat para penjaga tak tahan untuk tidak menertawakannya. Entah kenapa, para penjaga di klub itu merasa cukup segan terhadap Elia. Mereka juga memperlakukannya dengan sangat baik mengingat kalau gadis kecil ini muncul dari tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Para penjaga tak mau menanggung resiko dihabisi oleh keluarga mengerikan itu jika benar kalau gadis kecil ini ternyata adalah bagian dari mereka. Karena hanya orang-orang dari keluarga Mas saja yang boleh keluar masuk dari pintu rahasia itu. Jika Elia sedang bersenang-senang di dalam klub bersama para penjaga, di dalam rumah utama, seluruh orang sedang panik karena tidak bisa menemukan keberadaannya. Gabrieli bahkan mencurigai Lan telah memakan istrinya karena binatang itu juga tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang. Sid, siapa yang membawa lari istriku? Teriak Gabrieli murka sambil meninju tembok. Tenang dulu Gab, ayah yakin Elia pasti masih ada di rumah ini. Mungkin dia hanya sedang tersesat di salah satu ruangan. Hibur Greg sembari menepuk bahu putranya yang sedang kalut. Leona berdiri diam melihat kekhawatiran putranya. Pikirannya mencoba menebak-nebak kemana menantunya itu pergi. Gabrieli, apa Elia tahu tentang ruang rahasia di rumah ini? Gabrieli langsung teringat kalau Elia sempat menanyakan ruang rahasia yang tadi dimasuki Ares setelah ibunya bertanya. Tanpa memberikan jawaban, dia segera berlari cepat ke arah ruangan tersebut, berharap kalau istrinya memang berada di sana. Saat Gabrieli hampir menggapai gagang pintu bersamaan dengan yang Ares keluar dari dalam ruangan,
Dia menatap bingung ke arah tuan mudanya yang terlihat begitu panik. "Tuan muda, ada apa? Di mana Elia? Dia ada di dalam tidak?" tanya Gabrieli tak sabar. "Tadi Nyonya memang masuk ke dalam, tapi saya sudah memintanya untuk kembali, Tuan muda. Beliau sudah tidak ada di dalam lagi," jawab Ares keheranan. Gabrieli kembali mengumpat. "Dia hilang, cepat cari di semua tempat, periksa CCTV sekarang." Mata Ares melotot kaget, dia mengangguk kemudian kembali masuk ke ruangan menyusul tuan mudanya. "Paman Mario, tolong periksa CCTV di rumah ini, istriku hilang," teriak Gabrieli. Saat semua orang sedang panik, Lan dengan santai berjalan ke arah mereka. Dia mengaum kuat saat Gabrieli tiba-tiba mencekik lehernya. "Lan, di mana istriku, ha? Cepat katakan di mana Elia," teriak Gabrieli seperti orang gila. "Ger!" Ares dan ayahnya berusaha melepaskan Lan dari amukan Gabrieli. Begitu terlepas, harimau tidak bersalah itu segera melarikan diri ke arah pintu yang dimasuki majikan barunya tadi. "Tuan muda, Lan tidak mungkin memakan Nyonya. Mereka sangat dekat. Nyonya bahkan tidak takut sama sekali padanya," ucap Ares sambil menahan tangan tuan mudanya yang ingin menembak Lan. "Lebih baik kita ikuti Lan saja. Siapa tahu dia mengetahui di mana keberadaan Nyonya." Setelah mendengar perkataan Ares, Gabrieli segera berlari menyusul Lan. Keningnya mengernyit saat Lan menyampaikan sesuatu melalui pikiran mereka. "Jadi Elia masuk ke sana," gumam Gabrieli. Tanpa membuang waktu lagi, Gabrieli dan semua orang bergegas masuk ke dalam terowongan yang menghubungkan rumah utama dengan klub Ivory. Entahlah, perasaan Gabrieli campur aduk sekarang. Senang karena istrinya ternyata tidak hilang, dan kesal karena istrinya pergi diam-diam. "Tenanglah, para penjaga tidak akan mungkin membiarkan Elia terluka," hibur Leona begitu mereka sampai di klub Ipori. "Elia sangat polos, Bu. Aku khawatir ada pria brengsek yang memanfaatkan kepolosannya," sahut Gabrieli sambil melihat ke sana kemari mencari keberadaan istrinya. "Selamat malam Nyonya Leona, Tuan Besar Greg, Tuan Muda Gabrieli," sapa beberapa penjaga sembari menunduk hormat. "Apa kalian melihat seorang gadis kecil yang sangat cantik keluar dari sini? Dia istriku," tanya Gabrieli langsung. Para penjaga tersentak kaget, mereka kemudian menarik napas lega karena tidak salah mengambil tindakan. "Tadi memang ada seorang gadis kecil yang keluar dari pintu ini, Tuan Muda, dan sekarang nona itu sedang dijaga oleh yang lain di ruangan sebelah sana." "Hah, syukurlah. Antar aku ke sana." "Baik, Tuan Muda." Greg menepuk bahu Gabrieli kemudian tersenyum. "Ibumu kan sudah bilang kalau para penjaga di sini pasti akan melindungi Elia." Gabrieli mengangguk lega. Mereka semua kemudian pergi menuju ruangan di mana Elia berada. Ceklek, "Kak Iel." Begitu mendengar suara istri kesayangannya, Gabrieli segera berlari untuk memeluknya. Dia menciumi puncak kepala Elia tanpa mempedulikan lagi keberadaan orang-orang yang ada di sana. "Kak Iel, bagaimana caranya kau datang kemari?" tanya Elia sambil memejamkan mata saat Gabrieli tak berhenti menciumi wajahnya. "Sayang, lain kali jangan pergi sendiri ya. Aku khawatir sekali tadi," ucap Gabrieli dengan napas yang masih memburu. "Tadinya aku bersama Lan, Kak, tapi dia tidak mau ikut. Jadi ya sudah, aku masuk sendiri saja." "Tahu tidak Kak Il, awalnya aku pikir kalau aku ini sedang tersesat di surga Tuhan. Tapi paman ini bilang ini bukan surga, melainkan neraka dunia karena banyak orang-orang tidak baik berada di tempat ini. Memangnya benar ya Kak?" tanya Elia sambil menunjuk seorang penjaga yang berada tak jauh darinya. Penjaga yang tadi bicara seperti itu langsung memucat. Kakinya gemetaran, dia tidak menduga kalau gadis kecil ini akan menunjuk dirinya. Maafkan saya Tuan Muda, saya bingung harus bagaimana menjelaskan pada nona ini." Leona yang melihat anak buahnya ketakutan segera mendekat. Dengan tatapan yang penuh intimidasi dia bicara padanya. "Nona yang kau maksud adalah menantuku. Namanya Elia. Dia istri Tuan Muda kalian. Dan hari ini kalian semua sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Mulai bulan depan, gaji kalian akan dinaikkan menjadi 3 kali lipat beserta dengan bonusnya." Mata para penjaga membelalak lebar, mereka semua bersuka cita menyambut kabar baik tersebut.
"Terima kasih banyak Nyonya Liona, terima kasih Nona Elea," ucap para penjaga dengan senyum sumringah. Elea menatap kagum ke arah ibu mertuanya, bibirnya tersenyum. "Ibu Liona ternyata sangat baik hati. Jika aku kaya nanti, aku akan menjadi orang dermawan sepertinya." Gabrieli tersenyum ke arah ibunya saat dia mendengar keinginan Elea. Setelahnya mereka semua segera kembali ke rumah dengan Elea yang tidak berhenti menyatakan kekagumannya tentang klub itu. Adonan kue. Pagi menjelang, Gabrieli tampak sumringah saat berjalan menuju meja makan. Wajahnya terlihat segar dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya. Pikirannya terus melayang pada kejadian panas di mana Elea merintih tidak berdaya di bawah zaman juniornya. Astaga, membayangkan yang semalam membuatku jadi bergairah lagi. Hehehe, Liona yang tidak sengaja melihat putranya tertawa sendiri membuatnya menggelengkan kepala. Sebagai orang yang pernah melewati malam pertama, Liona jelas tahu apa yang terjadi pada pasang pengantin baru itu. Hatinya tergelitik melihat putranya yang terlihat begitu bahagia. "Kau tidak membuat menantu ibu pingsan, kan?" Gabrieli sedikit kaget begitu mendengar suara ibunya. Dia berdahem pelan untuk menormalkan wajahnya yang sedang berseri-seri. "Selamat pagi, Bu. Di mana ayah?" tanya Gabrieli mengalihkan pembicaraan. "Jangan melarikan diri dari pertanyaan ibu, Il. Alia baik-baik saja, kan?" desak Liona merasa lucu. "Cak, ibu, memangnya aku manusia kanibal yang suka memakan daging manusia? Elia itu istriku. Aku mana tega menyakitinya," sahut Gabrieli sembari menggaruk kening. "Mungkin," sambung Liona penuh maksud. "Tapi semalam kau pasti membuatnya menangis, kan? Iya kan? Ayo mengaku saja." Gabrieli salah tingkah saat dia digoda oleh ibunya. Telinganya memerah, kebiasaan yang akan selalu muncul setiap kali dia merasa malu. "Gabrieli, telingamu memerah. Tebakan ibu pasti benar kalau semalam kau sudah membuat menantu ibu menangis," ledek Liona tak henti-hentinya. Senyum Gabrieli menghilang saat dia teringat dengan keanehan di diri Elea semalam. Dia sebenarnya ingin membagi kecurigaan ini pada ibunya, tapi Gabrieli merasa ragu. "Ada apa?" tanya Liona serius. Gabrieli menghela napas. Dia menggandeng tangan ibunya lalu menariknya ke arah sofa. "Bu, aku merasa ada yang salah pada Elea." Kening Liona mengernyit. Dia tidak mengerti maksud dari perkataan putranya. Bicara dengan jelas, ibu tidak paham. Elea pernah mengalami kejadian buruk yang membuatnya trauma berat terhadap dokter. Kemarin dia bahkan hampir melompat dari jendela kantor saat Reinhard tidak sengaja menyinggung masalah itu. Elea mengaku kalau dirinya tak lagi suci, tapi semalam ternyata aku menjadi yang pertama untuk Elea, Bu. Keadaan ini benar-benar sangat membingungkan, jawab Gabrieli sembari menekan tulang hidungnya. Liona diam menyimak perkataan putranya. Otaknya yang cerdas segera bekerja mencari tahu kira-kira apa yang menyebabkan menantunya bisa seperti itu. "Kenapa tidak menceritakan masalah ini dari awal?" tanya Liona. "Aku tadinya berniat menyelesaikan masalah ini sendiri, Bu, tapi kejadian semalam membuatku ragu. Ditambah lagi dengan informasi Ares saat menyelidiki masa yang lalu, Elea di mana banyak rekaman CCTV yang sengaja dipotong oleh seseorang untuk menghilangkan jejak. Aku curiga kalau rekaman yang hilang itu berhubungan dengan dokter yang menyakiti Elea." Jeda sejenak. "Apa pendapat ibu mengenai hal ini?" tanya Gabrieli. "Jika kau bertanya apa pendapat ibu, maka ibu akan bilang kalau yang menghapus rekaman itu adalah dokter itu sendiri. Tenang saja, meskipun mereka sudah menghapus rekaman tersebut, Paman Mario dan Bibi Maria pasti bisa membukanya kembali. Mereka adalah si tangan dewa karena selama ini belum ada yang mampu menyaingi kemampuan meretas paman dan bibimu. Gabrieli, ibu paham kalau kau ingin melindungi istrimu, tapi kau jangan sungkan untuk meminta bantuan pada ibu. Kapanpun dan apapun yang kau butuhkan, ibu selalu siap membantu. Jangan remehkan kemampuan ibumu ini meskipun sudah tua," jawab Liona diselingi dengan candaan. Gabrieli tersenyum mendengar candaan itu. Mungkin memang benar kalau selamanya dia tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari ibunya. Seperti sekarang, Gabrieli mengadu layaknya anak kecil yang sedang mengalami masalah. "Iel, biar ibu yang mengurus masalah ini. Nikmatilah masa-masa pengantin baru kalian. Apa kau tidak ingin membawa Elea pergi bulan madu,
Tanya Leona berusaha meringankan beban putranya. Sangat ingin, Bu, tapi untuk sekarang belum bisa karena Elea harus mengejar ketertinggalan pelajaran supaya bisa masuk ke universitas. Nilai akademiknya saat di sekolah menengah sangat bagus. Sayang kalau tidak diasah lagi, dan juga aku ingin Elea menikmati masa mudanya seperti gadis-gadis lain. Kasihan dia, selama ini dia tidak sempat membahagiakan diri. Dia hanya sibuk memikirkan cara bagaimana bisa bertahan hidup. Jawab Gabrieli lirih. Oh, jadi Elea akan mengejar pendidikannya? Gabrieli mengangguk. Itu berita yang sangat bagus, Il. Semakin dia pintar, rahasia tentang siapa ibunya akan semakin cepat terkuak. Kalau boleh tahu jurusan apa yang ingin dia ambil? Kelas desainer, Bu. Dia bercita-cita bisa membuat gaun pengantin. Jawab Gabrieli kemudian tersenyum, teringat dengan gambaran nyeleneh istrinya. Desainer? Ucap Leona membeo. Iya, ada apa, Bu? Kenapa ibu terlihat kaget? Tanya Gabrieli heran. Untuk beberapa saat lamanya Leona terdiam. Tak lama kemudian dia tersenyum. Senyum aneh yang dipenuhi maksud terselubung. Gabrieli, tidakkah kau merasa ada yang spesial dari keinginan Elea? Maksud ibu, dia menyukai hal yang berbau desain, bukan? Gabrieli mengangguk. Elea terlahir dari garis keturunan keluarga yang memiliki jiwa seni. Ibu yakin ibunya Elea pasti bagian dari orang-orang besar yang namanya sudah mendunia. Ucap Leona yakin. Dari mana ibu mendapat keyakinan itu? Setauku ibunya Elea hanyalah orang biasa yang suka melukis. Selain itu tidak ada informasi apapun lagi tentang mendiang Nyonya Sandra. Ucap Gabrieli ragu. Leona lagi-lagi tersenyum. Dia lalu menepuk bahu putranya, kemudian sedikit menekannya kuat. Jangan mudah tertipu, Il. Brian pasti mengetahui sesuatu tentang siapa istrinya. Elea itu memiliki bakat terpendam, dan bakat seperti itu tidak terlahir dengan sendirinya. Percayalah, yang ibu katakan bisa kau jamin kebenarannya. Gabrieli, istrimu itu, dia pasti berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Bahkan mungkin jauh lebih terpandang dibandingkan keluarga kita. Kali ini Gabrieli yang terdiam. Perkataan ibunya biasanya tidak pernah salah. Jangan diam saja, cepat pikirkan sesuatu agar kau bisa menguak siapa Elea sebelum ada yang menyadari keberadaannya. Percaya tidak percaya, ibu merasa kalau Elea akan segera menemui banyak masalah. Dan sebelum semua itu terjadi, bersiagalah. Sedia payung sebelum hujan, itu jauh lebih baik daripada mengobati setelah sakit. Tambah Leona saat putranya terlihat ragu. Apa ibu yakin dengan yang ibu katakan barusan? Tanya Gabrieli lagi. Sebaiknya kau percaya pada ibumu, Gabrieli. Benar atau tidaknya Elea berasal dari keluarga terpandang, ayah akan tetap menerimanya. Dia menantu utama di keluarga Ma, ditambah lagi dia juga sangat manis. Ayah tidak mau kehilangannya. Ucap Greg ikut menimbrung pembicaraan istri dan putranya. Wajah Gabrieli langsung masam saat dia mendengar ayahnya memuji Elea. Jiwa pecemburunya seketika memberontak. Cak, tidak perlu memasang wajah buruk seperti itu, Il. Ayah tidak tertarik untuk melirik wanita lain. Jadi kau jangan cemburu saat ayah memuji istrimu. Kesal Greg saat menyadari kalau putranya sedang terbakar cemburu. Seandainya Paman Matteo memuji ibu di hadapan ayah, apa yang akan ayah lakukan? Tanya Gabrieli dongkol. Skakmat. Pertanyaan Gabrieli sangat menjebak, membuat Greg mau tidak mau harus mengakui kekalahannya. Baiklah, baiklah. Lain kali ayah tidak akan memuji istrimu lagi. Astaga, Hon. Bagaimana bisa dia tumbuh sama persis sepertiku? Tanya Greg frustasi sambil menatap istrinya. Jangan tanya aku, Greg. Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Jawab Leona kemudian pergi menuju meja makan. Sudah mulai siang, ayo sarapan. Gabrieli dan Greg saling melempar tatapan penuh permusuhan. Keduanya segera memasang wajah normal seperti biasa saat mendengar suara deheman singa betina yang sedang menunggu kedatangan mereka. Elea tidak ikut sarapan? Tanya Greg yang tidak melihat keberadaan menantunya sejak tadi. Gabrieli baru berbuka puasa semalam. Jadi kau jangan menanyakan di mana menantumu sekarang, karena dia sedang kelelahan setelah melayani putramu. Sahut Leona sembari mengambilkan makanan untuk suaminya. Oh, ucap Greg singkat. Lakukan dengan rajin, Il.
Jika perlu aduk setiap malam supaya adonannya cepat jadi. Plak, Hani kenapa mau mukulku? Pekik Gabrieli sambil mengusap kepalanya yang baru saja dipukul dengan sendok. Greg, jangan menyebar ide sesat pada putramu. Kasihan Elea, omel Yona. Kasihan apanya, Hon? Kau saja selalu berteriak keenakan setiap kali kita membuat adonan. Biarlah menantuku merasakan juga keganasan dari pria-pria di keluarga, Ma. Gabrieli, kau setuju dengan pendapat ayah tidak? Tanya Greg. Iya ayah, aku sangat setuju, sahut Gabrieli semeringah. Liona mendesah pelan, kepalanya mendadak jadi pusing mendengar pembicaraan kedua pria ini yang entah kenapa begitu klop saat membicarakan urusan ranjang. Tak lama kemudian Grijeli datang dan ikut sarapan bersama mereka. Dia hanya diam saja saat ayah dan kakaknya sibuk membahas adonan kue.